Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Walaupun kita di rumah, kita harus tetap semangat belajar ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi. Jangan lupa kalau bepergian memakai masker, membawa hand sanitizer dan jaga jarak ya, supaya kita terbebas dari virus-virus corona yang ada di sekitar kita. Dengan menjaga kesehatan kita, kita bisa juga menjaga kesehatan orang lain ya, mencegah penyebaran virus corona. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema baru yaitu tentang apa ya? Tentang alam menciptakan manusia. Nah, anak-anakku yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, anak-anakku, kita berdoa dulu ya sebelum kita mengawali pembelajaran kita. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ciptakan laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk berteman dan rukun dengan semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Nah, anak-anakku, kalau kita bertanya, saya bertanya, siapa sih yang menciptakan kita? Siapa sih yang menciptakan manusia itu? Ayo, siapa? Iya, tentu Tuhan Allah sendiri yang menciptakan kita. Nah, pada awalnya Allah menciptakan manusia pertama, siapa namanya ya? Siapa? Iya, manusia pertama itu Adam, sementara yang perempuan itu diberi nama Hawa. Nah, Tuhan menciptakan manusia pertama dan menempatkan di sebuah taman yang sangat indah. Apa nama tamannya? Iya, Taman Eden atau Taman Firdaus ya. Nah, selain menciptakan manusia, Tuhan juga menciptakan iya, benda-benda langit, ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ya supaya apa? Supaya untuk menerangi manusia. Nah, di samping itu juga Tuhan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya tanaman-tanaman, ada banyak loh, ya. Ada apa saja tanaman? Iya, mungkin ada bunga, ya. Terus kemudian ada juga mungkin sayur-sayuran, ya. Pohon-pohon yang ada di hutan, ada pohon pinus, ada pohon beringin, ya. Ada banyak sekali yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, di samping tanaman diciptakan juga apa? Iya, hewan-hewan, baik hewan-hewan yang ada di laut, ya. Ada dolphin, ada jellyfish, ya, ada apa? Ada kuda laut dan banyak lain-lainnya ya. Juga Tuhan menciptakan binatang-binatang yang terbang ya, ada burung, ada kupu-kupu ya, ada mungkin capung ya, ada banyak sekali hewan-hewan yang ada di udara juga ya. Di samping itu juga Tuhan menciptakan hewan-hewan ya. Ada hewan-hewan buas. Hewan-hewan buas itu apa saja sih? Ya, ada yang namanya harimau, ada yang namanya macan tutul ya. Ada banyak ya. Di sini ada gambar apa? Ada gambar babi, ada gambar apa namanya? Burung pelikan ya. Ada juga hewan-hewan piaraan ya. Itu yang diciptakan Tuhan Allah bagi kita. Oke. Nah, terus kalau kita bertanya nih, terus kita ini siapa dong yang menciptakan? Nah, nanti akan kita lihat ya. Kalau manusia pertama itu Adam dan Hawa, kalau kita diciptakan oleh siapa ya? Nah, nanti kita akan lihat siapa yang berperan ya, siapa yang membantu Tuhan Allah dalam menciptakan kita. Nah, anak-anakku, kelahiran bayi di dalam keluarga merupakan peristiwa yang sering terjadi di masyarakat kita. Tentu ya, kita semua pernah menjadi bayi kan, dilahirkan. Oke. Nah, maka seluruh anggota keluarga akan bersuka cita. Dulu ya, waktu kita dilahirkan ya, orang tua kita akan merasa bahagia. Kenapa? Karena kita telah lahir di dunia ini. Ya, kita sudah ditunggu ya selama 9 bulan lamanya di dalam kandungan ibu, ya, di dalam kandungan mama. Terus dilahirkan, maka akan
menciptakan sukacita dan kegembiraan. Terus kemudian berusaha membuat bayi juga merasa aman, nyaman, bahagia di tengah keluarga. Ya, dan keluarga pun tentunya ya tetap menyatakan cintanya kepada sang bayi supaya apa? Supaya kelak menjadi generasi penerus yang baik. Nah, anak-anakku, dalam kitab Kejadian nanti kita akan dengarkan juga ya mengenai Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama di bumi ini. Nah, karena cinta Allah untuk kebahagiaan manusia, Tuhan membuat Taman Eden yang indah dan subur ya bagi tempat tinggal Adam dan Hawa. Tuhan Allah memberkati dan melindungi Adam dan Hawa. Kemudian dari mereka lahirlah manusia-manusia baru dan keturunannya yang juga diberkati Allah. Sampai kini Allah terus bekerja dalam karya penciptaan manusia hingga akhir zaman. Nah, Allah bekerja melalui keluarga-keluarga yang taat kepadanya. Ya, Tuhan Allah memberkati ayah ibu kita dan dari mereka lahirlah anak-anak generasi baru sebagai ahli waris atas bumi dan ciptaannya. Ya, Allah Bapa adalah pencipta umat manusia, pencipta kita semua. Allah adalah penyelenggara kehidupan yang terus berkarya sampai kini hingga akhir zaman. Ya, Adam dan Hawa sebagai manusia pertama dan kita semua adalah manusia ciptaannya. Nah, Tuhan Allah memberkati atau memakai ayah dan ibu kita, papa dan mama kita di dalam keluarga sebagai alatnya, ya, sebagai alat Tuhan untuk menciptakan manusia-manusia baru di dunia ini. Nah, papa mama kita inilah yang dipakai Tuhan untuk membantu dalam karya penciptaannya. Nah, maka kita harus sepantasnya bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Dan kita juga harus menghormati orang tua kita yang sudah turut dalam karya penciptaan Allah. Ya, itu yang harus kita lakukan ya anak-anakku ya. Bisa ya menghormati orang tua kita, papa mama kita. Ya, kita harus nurut kepada mereka. Ya, kita tidak boleh dong membantah perintah orang tua. Kita harus menurut nasihat-nasihat yang diberikan oleh papa mama kita. Nah, anak-anakku, kita akan baca ya kisah penciptaan manusia. Oke, dengarkan ya kisahnya. Tuhan Allah telah selesai menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kemudian Tuhan Allah berfirman, "Baiklah sekarang kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Lalu Tuhan mengambil segumpal tanah. Ia membentuknya menjadi manusia. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam tubuh manusia itu. Dan jadilah seorang laki-laki. Ia diberi nama Adam. Lalu Tuhan membawa Adam ke suatu taman. Namanya Taman Eden. Taman itu sangat indah dan subur. Ada berbagai jenis hewan yang berkeliaran. Banyak pohon dan tumbuhan yang berbuah lebat. Di taman itu tersedia bahan makanan yang berlimpah. Lalu Tuhan Allah berkata kepada Adam, "Semua yang ditanam ini kuserahkan kepadamu." Demikianlah juga Tuhan ingin membuat Adam bahagia. Namun pada suatu hari ketika Tuhan Allah berkeliling di Taman Eden, Tuhan melihat Adam duduk termenung di bawah pohon. Tuhan bertanya, "Mengapa kamu sedih?" Adam menjawab, katanya, "Hewan-hewan yang berkeliaran di taman ini mempunyai banyak teman, tetapi aku ini hanya seorang diri saja." Tuhan mengerti maksud Adam. Lalu Tuhan membuat Adam tertidur. Kemudian Tuhan mengambil sebuah tulang rusuk Adam. Dari tulang rusuk itu, Tuhan membentuk seorang manusia. Tuhan mengembuskan nafas kehidupan di dalam manusia itu. Dan jadilah seorang perempuan. Ia diberi nama Hawa. Tuhan memberkati perempuan itu dan berkata, "Engkau akan menjadi teman laki-laki yang ada di taman ini." Lalu perempuan itu berjalan di taman mencari teman yang Tuhan sebutkan itu. Sementara Adam juga berkeliling mencari teman
dan yang Tuhan janjikan itu. Dan akhirnya di suatu tempat berjumpalah mereka. Adam dan Hawa bersuka cita. Tuhan pun memandang mereka dengan sukacita. Lalu Tuhan Allah memberkati mereka dan berkata, jadilah teman yang rukun. Nah, anak-anakku, demikianlah yang disampaikan dalam kitab Kejadian tentang kisah penciptaan manusia. Bahwa Adam tidak dibiarkan Tuhan itu sendirian, tetapi diciptakannya perempuan supaya menjadi teman yang rukun, ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, anak-anakku, ingat ya bahwa Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama di bumi ini. Tuhan membuat Taman Eden yang indah dan subur sebagai tempat tinggal Adam dan Hawa. Manusia pertama di bumi, ya, Adam dan Hawa. Adam diciptakan Allah dari segumpal tanah yang dibentuk. Hawa diciptakan dari sebuah tulang rusuk Adam. Kemudian Adam dan Hawa bertugas memelihara semua ciptaan Tuhan Allah. Tuhan memberkati Adam dan Hawa serta keturunannya, termasuk kita ya. Nah, sepantasnya lah kita harus bersyukur kepada Allah, Sang Pencipta yang maha baik, yang telah menciptakan Adam dan Hawa dan kita semua ya, melalui orang tua kita, melalui papa mama kita, melalui ayah dan ibu kita. Nah, anak-anakku, kita akan akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Ya, kita sudah mengawali tadi dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Ya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang maha baik, berilah kami hati yang gembira untuk selalu memuji nama-Mu, Allah Pencipta yang maha baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita di penghujung pembelajaran kita ya, untuk mengingat seluruh pembelajaran kita yang sudah kita lalui. Seperti biasa harus ada yang kalian kerjakan di buku ya, supaya mengingat apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada pertanyaan tuh, siapa pencipta langit dan bumi? Oh, sangat mudah ya. Nomor 2, tuliskan nama benda-benda ciptaan Tuhan yang ada di langit. Nah, tadi juga sudah saya sebutkan ya contoh-contohnya ya. Yang menerangi kita pada waktu siang hari apa? Yang menerangi kita pada waktu malam hari apa ya? Kemudian nomor 3, tuliskan nama-nama hewan ciptaan yang ada di laut. Sangat mudah ya, yang ada di laut. Tadi sudah ada ya. Ada jellyfish, ada dolphin ya, ada banyak hewan yang lain. Oke. Kemudian yang keempat, tulislah nama tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Tuhan yang ada di darat. Sangat gampang ya. Yang ada di di taman kita ya, di rumah kita ya. Tuliskan saja itu. Kemudian yang kelima, tuliskan nama-nama hewan ciptaan Tuhan yang ada di darat. Tentu banyak sekali ya. Kemudian yang terakhir nih, untuk siapakah langit dan bumi diciptakan? Oke, untuk kita semua tentunya ya. Silakan jawab pertanyaan ini, nanti diserahkan ke Bapak Ibu Guru ya. Difoto, diserahkan ke Bapak Ibu Guru. Nah, anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran kita, yang belum tekan tombol subscribe, ayo tekan dulu tombol subscribe-nya supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Oke, anak-anakku, Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Tuhan Yesus ingin supaya kita hidup bahagia, hidup sehat, maka kita juga harus menjaga kesehatan kita. Ya, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa kalau berkenan memakai masker, ya, jaga jarak. Oke. Anak-anakku, sampai ketemu ya di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya, Tuhan memberkati. God bless you.